Gabung dengan kami yang keluarga muslim. Nggak jadi halangan saya, di lingkungan muslim nih, gimana nih saya nanti di sana, enggak. Walaupun kita berbeda agama, welcome. Pak Ustadz itu orangnya asik, enak. Terus Bu Ani juga sama, orangnya enak. Kita udah kayak keluarga, makan satu meja. Terus kalau misalnya udah waktu azan, mau sholat nggak gitu di kamar aku aja, nggak apa-apa. Jadi mana kemarin merawat keluarga Pak Ustadz ketika keluarga Pak Ustadz itu terpapar COVID-19. Pak Ustadz itu agak sedikit drop banget. Jadi saya harus antar mereka ke UGD, ke rumah sakit Tanpa cepet ya, APD. karena mereka udah sama sekali udah kritis. kontak langsungnya karena Mama Wi pingsan, tidurannya udah ada Sila udah nggak mikirin, aduh takut nggak, Sila pelukin Mama karena Mama pusing, udah putih. Saya sampai kejadian saya dapat musibah, saya kena COVID, terus saya sampai meninggal, nggak usah marah. Saya sekeluarga, saya bilang ikhlas. Saya sekeluarga ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat Empire, alhamdulillah kali ini kami ingin menginspirasi suatu kehidupan berumah tangga, bertetangga, bermasyarakat yang penuh inspirasi, penuh haru, penuh cinta kasih, penuh pengorbanan, penuh berkah, dan penuh ketauladanan, penuh keindahan. Mereka hidup bersama, bertetangga, bekerja di perusahaan yang sama, tapi mereka berbeda agama. Yang sangat indah di sini, suatu keluarga non-muslim, keturunan Tionghoa, tinggal di lingkungan muslim, di lingkungan masjid, bersebelahan dengan Pak Haji, Ustadz Imam Masjid, yang sama-sama di bawah perusahaan yang pemiliknya muslim dan haji. Yang sangat menginspirasi saat Pak Ustadz dan istrinya kena COVID, yang mengurus tetangga terdekatnya yang non-muslim ini, yang membawa ke sana kemari, mencari rumah sakit dan mengurusi semuanya tanpa memikirkan resiko tertular, padahal dah hampir 90% pasti tertular. Dan benarlah akhirnya sekeluarga tertular. Alhamdulillah sudah sembuh semua. Ujian Allah dilalui dengan sukses. Mari kita ikuti selengkapnya kisah inspirasi kehidupan. Perbedaan adalah rahmat dari para pelakunya. Mari kita ikuti selengkapnya kisah inspirasi kehidupan ini. Perbedaan adalah rahmat, langsung dari para narasumber yang sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Empire. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Inilah beliau-beliau yang sangat menginspirasi. Ya seperti itu, kita ini berbeda tapi kita bersatu ya, dan kita sama-sama dalam satu perusahaan yang sama. Pak Denny, sejak kapan Pak Denny ikut bekerja dengan Pak Haji Puji? Saya bekerja dengan Bapak sudah hampir 2 tahun. Apakah Pak Denny sudah tahu sebelumnya kalau owner dari perusahaan ini adalah seorang muslim? Saya sudah mengenalnya sebelum saya datang ke Jakarta. Waktu itu saya ada panggilan, saya udah mengetahui perusahaan ini adalah pemiliknya adalah seorang muslim. Bagaimana kesan pertama bertemu dengan Pak Haji? Kesan pertama saya ketemu, kebetulan saya belum pernah ketemu secara langsung. Waktu dipanggil itu saya bertemu dengan stafnya Pak Haji, yaitu Bu Ani. Karena menurut Bu Ani saya nggak boleh bolak-balik lagi Bandung karena jarak sama itu, karena saya dibutuhkan di sini. Ya udah, kamu sementara tinggal di Jakarta atau di Tangerang aja di sini biar lebih cepat kita komunikasi apapun, discuss apapun. Ya udah, akhirnya saya ditempatkan di salah satu rumahnya Pak Haji di daerah Geraha Bintaro. Pertama saya ketemu, saya pun nggak tahu orangnya yang mana karena Pak Haji itu orangnya low profile banget. Jadi antara pekerja Pak Haji dengan Pak Haji, saya sulit untuk membedakan yang mana. Bu, yang mana sih Bapak?
ada orangnya hitam-hitam katanya, kayak gini-gini. Tapi dilihat semua karyawan hitam juga semua. Cuman kan itu ganteng, yang Pak Haji itu hitam tapi ganteng, gitu, keren, itu tinggi besar itu Pak Cuma Haji. kesan pertama saya waktu saya tidur di belakang sini, saya turun begitu. Orang yang nanya sama saya cuman bapak itu gitu. Selamat pagi Pak, saya bilang. Terus saya tanya lagi sama Bu Ani itu orangnya gini-gini bukan? Oh iya itu, nah itu owner kita yang itu. Oh ya udah, jadi setiap saya ketemu Jadi ownernya yang ngasih salam dulu ya? iya betul, pagi gitu. Kalau setiap saya turun, udah sarapan? Sudah Pak, saya bilang. Gitu, tapi nggak pernah ngobrol bareng. Tapi nggak pernah jawab, ditanya udah sarapan belum? Belum pernah jawab belum, gitu. Belum, karena sarapannya selalu ada Pak, setiap pagi. Kalau saya jadi situ, saya akan coba belum, coba reaksi dari Pak Haji mau bagaimana. Ya udah beli sendiri Pak, paling Iya, salah. betul. Terus apa lagi kesan-kesannya gitu, kesan-kesannya dengan Pak Haji itu? Kalau dari awal pertama saya kerja, kesannya saya agak segan karena orangnya jarang bercanda. Bapak itu orangnya sulit sekali bercanda, senyum pun jarang. Selamat pagi, udah gitu udah pergi lagi. Jarang mau dekat. Kalau sekarang saya setelah tahu, jarang Bapak itu orangnya nggak gampang dekat sama orang. Mungkin saat itu lagi musim Covid kali? Itu belum Covid Jaga Pak. jarak. Oh, belum ada Covid, protokol betul. kesehatan. Belum Covid. Tapi dia sudah menjalankan dulu ya. Ya, Itu bagus jaga sekali, jarak. Jaga jarak. Nah, tahun berganti tahun, sekarang makin dekat, ternyata Pak Haji itu pinter sekali berpantun. Oh begitu. Jalan-jalan ke kota tua. Gitu. Cakep. Nah, sudah sore pulang lagi. Bagus. Ngapain? Tungguin. Gitu. Ya, terus Denny. Ya, Apa sih suka dukanya kerja dengan Pak Haji itu? mungkin gini ya. Setiap perusahaan sama, anak buahnya ditarget untuk mencapai sesuatu. Cuman saya lebih suka dengan Pak Puji ini. Pak Puji yang saya tahu setelah saya ngobrol dengan Pak Puji lahir bukan dari keturunan orang kaya. Saya, karena Bapak pernah cerita sama saya, saya terlahir bukan dari warisan orang tua saya kaya, tidak. Saya belajar dari Bapak itu gimana memanage perusahaan dari nol, dari saya tidak dianggap sampai saya sekarang dihormatin orang. Saya lebih belajar seperti itu tentang perusahaan ini. Jadi saya saya coba gabung, kita coba fight gitu. Udah berapa lama sampai sekarang, sampai hari ini? Hampir udah 2 tahun Pak. Hampir 2 tahun. Iya. Ya, dalam 2 tahun itu gimana? Kira-kira mau dilanjutkan atau Lanjut Pak. Oh lanjut. Belum berhasil Pak. Belum berhasil gitu. Terus selama ini sebetulnya ada sesuatu yang belum kesampaian atau belum sesuatu yang masih mengganjel gitu, belum disampaikan? Banyak apa misalnya? target-target saya yang saya sampaikan sama salah satu staf Bapak belum saya capai. Itu yang harus saya capai, saya buktikan bukan hanya NATO, no action talk only. Saya harus buktikan saya pasti berhasil di perusahaan ini. Bagus. Setidak-tidaknya hampir mencapai target minimal ya. Amin. Atau melewati target. Amin. Ya. Di sini dengan istrinya, keluarganya? Ya, tadinya saya di sini sendiri karena ibu ngelihat nggak baik Gelisah kayaknya. gitu ya. Ya. Gelisah, banyakan gelisah. Kata ibu, ya udah bawa aja ke keluarganya sini. Kebetulan waktu itu udah Covid, anak-anak kuliah di Bandung lagi online semua. Ya udah akhirnya saya boyong keluarga semua di sini. Ya, bisa diceritakan gitu atau diperkenalkan istrinya, anak-anaknya gitu? Ya, ini adalah istri saya. Silakan. Ibu, gimana Ibu ikut suami dengan gabung dengan kami yang keluarga Muslim dan tinggalnya juga di komplek masjid, juga di sebelahnya juga Pak Ustadz yang imam masjid. Gimana itu Ibu? Kesannya, kesannya gitu loh ya. Kalau saya sih karena terbiasa dalam lingkungan muslim udah terbiasa, jadi nggak jadi halangan gitu, nggak jadi halangan saya. Di lingkungan muslim nih, gimana nih saya nanti di sana? Enggak. Ternyata begitu saya masuk ngobrol sama ibu, sama bapak, juga mereka welcome sama saya, ya udah. Jadi kita nggak ada masalah sih Pak. Justru kita malah berterima kasih. Kita maksudnya tidak dibeda-bedakan. Oh itu jangan non muslim. Oh enggak. Kita justru sama aja di sini, kita merasa nyaman aja, jadi terbiasa dengan lingkungan mereka juga kadang-kadang kalau saya nanya misal hari Minggu
tante kok nggak ke gereja? Saya bilang kan masih PPKM. Oh iya, mereka malah ingat gitu, ingat Iya, saya. iya, Oh, iya. jadi seolah-olah Mengingatkan. secara tidak langsung mengingat kenapa saya tidak ke gereja padahal Iya. sih masih PPKM. Oh iya. Ya ini dari Bu Ustadz atau Pak Ustadz mengingatkan Iya, setiap hari Minggu gitu. kok ibu masih tetap di rumah Iya, atau di gereja. iya, Ya, iya. gitu. Nah sekarang gimana dengan putrinya ini? Putrinya ada berapa atau putranya ada berapa? Saya putra ada 5, Pak. 5. Iya, putra ada 5. Putranya 1, putrinya 4. Oh, yang ikut ke sini tinggal di lingkungan. Karena yang kakak-kakak mereka sudah berumah tangga, jadi mereka punya kehidupan sendiri. Yang masih single tinggal 2. Ya, ini kebetulan para pemirsa, putri dari Pak Denny ada yang ikut di sini, ikut ngobrol-ngobrol santai ini. Mari kita tanyakan gimana kesan-kesannya hidup bersama di sini, di lingkungan masjid, di lingkungan muslim, di lingkungan Pak Ustadz. Gimana itu? Seru aja sih, jadi kayak setiap acara kita juga diajak. Jadi kayak misalnya kemarin udah ngerasain lebaran 2 kali ya di sini. Iya, Iya. lebaran 2 Udah kali. 2 kali lebaran. 2 kali Idul Lebaran Adha. Lebaran haji tuh Idul Adha ikut juga. Jadi seru kita bareng-bareng walaupun Masak ya, keluarga- nyiapin iya, makanan buat jadi yang nyiapin karyawan masakannya nih, Bapak. keluarga kita gitu, yang bantu-bantu di masjid, bantu-bantu di lapangan. Seru aja ketemu sama teman-teman yang beda, terus sama anak-anaknya Pak Haji, sama anak-anaknya Bu Ani, anak-anaknya Bu Dewi juga kita ngobrol temenan. Terus kalau misalnya udah waktu azan, mau sholat nggak gitu di kamar aku aja, nggak apa-apa. Jadi ngobrol gitu, mau sholat ini aku temenin deh. Mau mereka, ayo kak temenin wudhu, kalau kita lagi jalan keluar, ayo kak temenin wudhu, ntar sila yang pegangin tasnya, sila ini saling mengingatkan lah kayak gitu. Seru Ya. aja sih, jadi yang ngerasa walaupun beda tapi kita nggak ngerasa kayak nggak bisa temenan, tapi temenannya jadi malah akrab banget sama anak Pak Haji, sama anak Bude, sama anak Bu Ani, semua akrab. Oke, seperti itu para pemirsa ya, kita hidup dalam perbedaan tapi perbedaan itu adalah rahmat. Dan ini luar biasa lagi saat kita ada acara di masjid, acara Idul Adha, pengajian, Idul Fitri. Ini justru panitianya adalah mereka-mereka yang non muslim, yang mempersiapkan makanannya, yang mempersiapkan di sini di lapangannya, dan juga yang memberikan makanan-makanan, itu yang menservis gitu, yang melayani, dan juga yang mengetes suhu, yang memberikan masker kepada jamaah yang mau sholat adalah mereka. Dan mereka juga tidak segan-segan memakai kerudung, memakai hijab seperti itu, dan itu tidak jadi halangan bagi mereka gitu. Iya. Itu yang kami lakukan di sini gitu ya. Dan ada hal yang sangat luar biasa menginspirasi kita semua, yaitu saat tetangga sebelahnya yang seorang ustadz, yang seorang imam masjid, yang Pak Haji itu sekeluarga itu kena sakit COVID-19. Iya. Dan ini yang luar biasa, yang ngurusi ya, yang nolong, yang bawa ke rumah sakit, sana kemari nyari rumah sakit saat itu sangat sulit, sampai sepanjang malam tidak dapat rumah sakit. Ini adalah keluarga non muslim ya, yang berani mengorbankan resiko yang luar biasa, yaitu resiko tertular, karena sudah harus pasti itu 90% itu akan tertular, tapi mereka tidak mengurus itu, tidak mengindahkan itu. Yang penting dia harus menolong sesama tanpa memikirkan ras, agama, suku apapun. Inilah dalam hidup kita, perbedaan adalah rahmat. Nah, mari kita ikuti gimana serunya, gimana ceritanya, gimana seremnya, gimana ngerinya, gimana susah payah, lelah, letih, lesu, ngantuk, lapar dalam menolong Pak Ustadz dan keluarganya, dan juga kru yang lain yang kena COVID-19. Mari kita ikuti terus bagaimana kisahnya. Baiklah pemirsa Puji Empire, tadi kita sudah mendengarkan kisah tentang bagaimana Pak Denny dan keluarga bergabung dengan PIC Group, dan bagaimana ceritanya tentang bertetangga dengan seorang Pak Ustadz Imam Masjid Hayalul Falah. Pak Denny bisa menceritakan bagaimana kemarin merawat keluarga Pak Ustadz ketika keluarga Pak Ustadz itu terpapar COVID-19. Padahal kan Pak Denny tahu
COVID-19 itu sangat menular. Jadi gini Bu, pada awalnya saya bekerja di perusahaannya Pak Haji, atasan saya Bu Ani, saya belum tahu bahwa Bu Ani itu punya suami seorang ustadz. Setelah diperkenalkan, dan waktu itu pun saya belum sempat bertetangga. Saya rumahnya masih di salah satu rumah Pak Haji, tapi yang belum satu komplek dengan Bu Ani. Setelah saya pindah, pas kebetulan bersebelahan dengan Bu Ani, saya rasa enak banget, keluarganya welcome. Walaupun kita berbeda agama, welcome. Pak Ustadz itu orangnya asik, enak. Terus Bu Ani juga sama, orangnya enak. Kita udah kayak keluarga, makan satu meja, apa-apa ngobrol, ngakak-ngakak, nggak seperti yang saya bayangkan bahwa Ustadz itu jaim atau apa, enggak. Kita kekeluargaan banget gitu. Suatu ketika mereka dapat kemalangan kena COVID, begitu cek, saya sih cuman, aduh ibu kena COVID nih, terus kan dari perusahaan pernah ada yang mengajukan, udah dirawat aja, ternyata dirawat, rumah sakit penuh. Terus manggil suster untuk datang ke rumah juga nggak mungkin, karena di situ ada beberapa orang yang terpapar. Jadi wakil direktur Bu Dewi kena, keluarganya anaknya 2 kena, Bu Ani dan suami Pak Ustadz kena juga. Jadi ada 5 orang yang terpapar di situ. Sementara kalau untuk melayani itu bukan perusahaan tidak mampu, saya yakin perusahaan mampu bayar, tapi kedekatan mereka dengan perawat beda ya Bu. Karena kita udah 1 tahun sebelum terjadi COVID, 1,5 tahun kita udah dekat dengan keluarga Pak Ustadz. Jadi akhirnya keluarga nawarin, Bu gimana kalau saya yang rawat gitu. Saya sempat discuss juga sama Sila, sama Ani, istri saya. Saya sempat discuss, mah kalau keluarga kita aja yang rawat gimana gitu. Terus istri saya pernah masuk, nggak apa-apa, kamu kuat niatnya, kamu kan udah 50 lebih juga, takut terjadi apa-apa gitu kan. Saya bilang enggak lah, saya kuat, saya bisa, tapi dibantu sama Sila kan lebih muda, kalau saya sendiri nggak mungkin, karena di situ ada perempuan ada 3 yang kena waktu itu, ada 3 orang, 4 orang, laki-laki 1, jadi laki-laki saya yang pegang Pak Ustadz, ada 4 orang itu anak saya yang pegang. Jadi untuk ukur suhu badan atau segala macam, untuk minum obat segala macam, anak-anak saya. Terus istri saya ngomong sama istri saya, mah kalau sampai saya terjadi apa-apa, saya sampai meninggal karena COVID, mama nggak usah di sini, saya bilang. Mama pulang lagi aja ke Bandung, sesuai kerjaan yang dulu kita kerjain aja dulu. Jadi jangan tergantung, jadi kita punya istilahnya punya utang budi. Saya ngomongin itu sama anak-anak ya, kita lebih baik pulang. Kalau saya sampai kejadian saya dapat musibah, saya kena COVID, terus saya sampai meninggal, nggak usah marah. Saya sekeluarga, saya bilang ikhlas. Saya sekeluarga ikhlas. Saya bilang nolongin keluarga Pak Ustadz, Bu Dewi, saya ikhlas, saya bilang. Ya udah, akhirnya saya punya modal ikhlas, anak-anak pun ikhlas. Saya ngebantu mereka selama hampir 14 hari ya. Iya, selama isoman. 14 hari, dan saat-saat yang kritis terakhir itu saya kebobolan juga. Padahal saya setiap hari udah pakai APD, udah pakai 4 hari 14 itu ada Bu Dewi dan Pak Ustadz itu agak sedikit drop banget. Jadi saya harus antar mereka ke UGD, ke rumah sakit, ke puskesmas setiap saat. Jadi kadang-kadang sama sekali cuma pakai masker, jaket, udah Tanpa cepet APD. ya, karena mereka udah sama sekali udah kritis gitu. Bu Dewi udah ngedrop, Pak Ustadz juga. Salah satu yang paling kuat di situ cuman Bu Ani. Jadi saya bisa tinggal, yang 2 saya bisa kerjain. Hari ke-14 saya akhirnya terpapar. Mereka udah menuju sembuh, saya terpapar. Tapi saya terima dengan ikhlas. Satu yang pernah Pak Haji omongin saya waktu kamu bener yakin, kata Pak Haji, mau urus mereka? Iya Pak. Modalnya apa? Kok kamu jagoan banget? Enggak, modal saya cuma ikhlas, tulus. Udah, pasti Allah tolong saya, Tuhan saya pasti tolong saya. Karena bagi saya keluarga mereka itu udah terlalu baik juga buat saya, Bu. Ya. Buat anak-anak, apapun yang saya perlukan di perusahaan ini, saya tinggal bilang, Bu, saya perlu ada sesuatu, mereka itu tolong. Sekarang mereka lagi butuh sesuatu, lagi butuh yang penting, apa salahnya saya tolong. Iya, karena kebetulan juga Pak Ustadz sama Ibu kan nggak ada yang rawat karena anaknya kebetulan waktu itu masih di Yaman ya, masih di luar. Yaman. Anak-anaknya pada pesantren, jadi nggak ada yang nolong untuk
yang lain. Adapun yang ngebantu ibu, asistennya ibu keluarga. sudah lebih Sepuh. tua ya, udah Ya, sepuh. udah sepuh juga. Karena kan resiko Tertular. terkena COVID-nya lebih parah gitu kalau udah umur di atas 30 tahun. Makanya karena Sila waktu itu kerja sampai izin ya, nggak Ya. masuk 1 bulan untuk ya bantu rawat ibu, Pak Ustadz, terus Mamawi. Sila manggilnya Mamawi, terus sama anaknya 2 gitu, karena Sila sama anak-anak Mamawi udah deket banget, udah kayak adik kakak sama Naya sama Tiara, jadi ya Sila yang bantu gitu. Ya sebetulnya dari ini juga dari apa? Dari jamaah-jamaah Pak Ustadz juga bukan nggak ada yang ngebantu, bukan nggak ada yang peduli dari teman-teman ibu, tapi kedekatan ya. Jadi kedekatan karena kita udah lebih dekat dan jarak kita cuman sebatas tembok. Jadi bukan kenapa jadi keluarga Pak Ustadz lebih baik saya aja yang pilih, saya lebih dekat gitu. Bu Dewi juga iya, saya lebih dekat daripada panggil tetangga atau muridnya Pak Ustadz atau muridnya Bu Ani. Mereka lebih pilih saya. Kang tak ikhlas nggak nolongin kita? Saya bilang ya udah, saya ikhlas Bu, saya nolong. Ya udah. Tapi alhamdulillah puji Tuhan saya sampai sekarang sehat. Istri saya terpapar, yang terpapar itu istri saya, anak saya Sila, saya juga. Saya lebih lama 20 hari. Pak Denny, momen apa yang sulit dilupakan ketika Pak Denny merawat pasien keluarga Pak Ustadz? Jadi momen yang paling mengesankan apa ya? Momen yang paling mengesankan, yang paling haru biru itu saat Bu Dewi ngedrop. Saat Bu Dewi ngedrop ya. Iya, sama Itu kaget banget, kita bawa dari jam berapa ya? Dari jam 7 pagi ya. Iya. 7 pagi kita ajak-ajak, mereka masih kuat. Saya bilang nggak bisa. Harus saat ini juga pergi. Akhirnya mundur-mundur jam 9 kita baru berangkat ya. Jam 9 kita berangkat. Bu Dewi dalam keadaan lemas. Pak Ustadz juga sama. Yang paling bahaya Bu Dewi jatuh duluan ya. Karena apa, tensinya udah rendah banget, 70 ya. 85/56 tensinya. Oh iya. 70 ya? 70/560. Iya, udah 70/60 itu udah drop banget, udah putih. Terus Mamawi bilang, "Neng, Mama udah nggak kuat, udah lemes, megang Sila udah keringet dingin." Silanya juga panik. Enggak, ini boleh nggak sampai tiduran di dalam aja, karena di situ puskesmas penuh banget sama yang COVID, sama yang lain mau melahirkan, mau ini, jadi penuh di situ, udah banyak orang. Akhirnya Mamawi Sila bawa, ya udah Mas, kita pegangan Sila yang kuat. Mama Sila bopong Mamawi ke ruang dalam, manggil suster. Pas di depan pintu banget ya, pintu kamar mau periksa, Jatuh pingsan. Mamawi itu panik. Saya telepon suaminya langsung, saya bilang, Pak, Ibu kritis, tolong datang cepat ke sini. Nah sebenarnya Pak Ustadz masih kuat tuh di situ. Setelah Bu Dewi pulang dirawat, selesai oksigennya, kadar oksigen dalam darahnya bagus, naik. Pak Ustadz ngedrop, oximeternya turun terus. Wah, di situ kita cari rumah sakit, kita udah telepon sana telepon sini, rumah sakit nggak dapat. Baru dapat rumah sakit sekitar jam 1. Dan dari pagi Pak Ustadz nggak mau makan. Ini saya bilang makan apa ya, bubur. pepaya Sama bubur. awalnya pepaya. Jam 1 malam. Jam 1 malam itu Iya. kejadian, baru makan jam 1 malam. Akhirnya puji Tuhan Pak Ustadz dapat rumah sakit nggak terlalu jauh. Akhirnya dirawat. Sedih banget tuh, sampai Sila nangis di rumah sakit, lihat Mamawi drop, lihat Bapak drop. Aduh, udah sedih banget gitu. Iya, yang paling bertahan Bu Ani. Iya, Ibu Ani nggak apa-apa. Pak Denny, kejadian apa yang kira-kira memungkinkan Pak Denny dan keluarga itu sampai tertular COVID? Sedangkan ketika merawat mereka, Pak Denny itu lengkap dengan APD. Itu Bu, kejadian pas pada saat itu yang kritis. kritis. Kita udah nggak mikirin APD, udah nggak mikirin perlengkapan, cuman masker, pakai jaket, celana pendek. Itu ingat Sila juga sama ya? Iya, pakai celana panjang, Jaket, masker, dua Masker itu yang kita pentingkan nyawa. Saya Sama takut sarung tangan. ya sama sarung tangan itu kita udah nggak mikir apa-apa. Ya terserahlah, kalau Tuhan nunjuk ya, saya harus kena, ikhlas, tapi beri saya sehat. Iya, sehat. Akhirnya ya benar, begitu Pak Ustadz masuk ke rumah sakit, Bu Dewi mulai menuju sembuh, saya anget-anget badan, drop begitu di tes PCR, kita Positif. puji Tuhan dikasih nyoba namanya COVID. Kalau sih langsung kenanya, karena kalau Sila kontak langsungnya karena Mamawi pingsan, tidurannya udah ada Sila udah nggak mikirin aduh takut enggak, Sila pelukin Mama karena Mama pusing udah putih. Jadi yang paling sering dekat kontak itu kita berdua. Jadi kita tugasnya ini,
Sila pegang ya yang perempuan, saya pegang yang laki-laki, istri saya yang bagian masak. Oke. Buat nyiapin makanan, terus ada kiriman-kiriman juga ya. Kemudian dari semua sahabatnya bapak, temannya bapak itu saya yang nampung di rumah. Jadi kalau ada apa makanan-makanan dari tetangga, dari murid-murid bapak, dari jamaah itu ditampung dulu baru disalurkan. Gitu. Mau makan apa hari ini, Ma? Hari ini. Takutnya kan mubazir juga kebuang karena kan jamaahnya bapak banyak, terus saudara-saudara bapak, adik-adik bapak karena khawatir sama kakaknya gitu, abangnya, jadi makanannya kita simpan dulu di rumah. Ditanya mau makan ini nggak, ada nih, ada kiriman, tapi kita sampaikan ini ada titip salam dari ABC dari keluarganya, dari murid-muridnya bapak, kita sampaikan, terus ya kita tampung kalau bapak mau makan atau ibu Ani, mama mau makan, kita kasih gitu biar tidak terbuang juga. Iya, berarti keluarga Pak Doni itu totalitas merawat semuanya. Apakah mereka isoman di rumah atau bagaimana? Saya setelah kejadian saya setelah saya dinyatakan positif, saya satu keluarga COVID, ya udah saya pasrah dan saya pun nggak minta balik. Sekarang saya sakit nih, ibu yang tolongin saya enggak, karena mereka pun dalam masa pemulihan saat itu. Cuma dari perusahaan PEC Group, Pak Haji itu support saya dan istrinya itu support saya banget. Dari obat-obatan, dari Bu Ani. Bu Ani kan nggak bisa gerak apa-apa. Bu Ani cuma support. Kamu butuh apa tinggal bilang. Pak Puji, istrinya pun sama. Kamu butuh apa bilang. Karena saya harus berjuang sendiri. Karena ya, ibu lagi sakit, lagi pemulihan. Bu Dewi, Bu Ani. Nah kalau Pak Heri memang pada saat itu posisi lagi di Semarang. Belum ada di Jakarta. Jadi pada saat sudah mau sembuh, Pak Heri itu suaminya Bu Dewi baru datang ke Jakarta. Apakah sebelumnya keluarga Pak Deni adalah keluarga yang percaya bahwa COVID-19 itu tidak berbahaya? Saya sih percaya COVID itu bisa nular. Cuman awal-awalnya saya agak sedikit tenanglah. Saya ini pasti imunnya lebih kuat atau apa ya, keluarga saya sehat gitu. Tapi percaya bahwa itu nular. Tapi pertama-tama kan orang waktu zaman dulu kan sebelum ada COVID yang terbaru ini, versi Delta ini hampir jarang orang tertular kan. Begitu udah dekat-dekat ini, saya percaya bahwa ternyata COVID itu memang menular dan sangat berbahaya. Saya paling lama 20 hari. Paling parah ya papi? Paling parah 20 hari. Oh ya, apakah Pak Deni bisa menceritakan ketika Pak Deni tertular COVID-19, bagaimana prosesnya sampai Pak Deni sekarang sehat? Jadi awalnya pada saat saya terakhir ngantar Pak Ustadz kritis ke puskesmas, saya dari pagi lupa belum makan. Salahnya saya di situ, belum makan. Ya udah saya lanjut, nggak apa-apa. Yang penting Pak Ustadz sehat, lapar masih bisa ditahan. Makin malam makin lapar, Akhirnya saya, lebih baik makan. Salahnya saya itu saya makan di tempat sekitar puskesmas. Saya makan di situ, itu sehari 2 hari saya masih kuat, malahan Sila dulu yang kena ya? Iya, Sila duluan yang positif, karena kan kalau Sila kontak langsungnya meluk Mamawi waktu itu karena udah lemes, udah pucet, udah dingin, jadi Sila pelukin terus karena mamanya nggak mau ditinggal untuk mau bersender terus gitu. Jadi Sila peluk, setelah mamahnya ditangani sama dokter saat itu dan udah bisa pulang kembali untuk isoman ke rumah, Sila tuh mau tukeran karena tiba-tiba udah pusing, kayak nggak lama gitu, setengah jam sampai sejam Sila langsung sakit tenggorokan, sakit yang luar biasa sakitnya. Jadi buat yang nggak percaya COVID harus percaya, soalnya Sila ngerasain sendiri itu sakitnya luar biasa. Udah sakit tenggorokannya kayak ditusuk-tusuk, perih, ngomong sakit apa sakit, terus sakit kepala kayak dicengkram keras banget. Akhirnya minta gantian, kebetulan karena suaminya Bu Dewi udah pulang juga, tukeran. Sila bilang, Pak tukeran sama Sila untuk jaga Pak Ustadz, Sila mau pulang, udah nggak kuat, pusing. Akhirnya dijemput Mami, karena ya jemput Mami satu kamar tidurnya, jadi Mami kena tertular dari Sila, kalau Papi karena makan. Ya kalau saya begitu makan, hari pertama sakit tenggorokan, ini sakit tenggorokan biasa, positive thinking. Makan obat warung biasa, masih juga. Hari kedua masih juga. Swab positif. Hari pertama, apa sih COVID, gak ada apa-apanya, orang kok pada gitu. Hari kedua masih, hari keempat masih, hari kelima saya drop, langsung drop. Jadi buat pemirsa yang nggak percaya COVID, harus percaya. Saya ngalamin, keluarga Bu Ani, keluarga Pak Ustadz ngalamin. COVID itu ada, COVID itu menular. Jadi tetap jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker. Setelah 5 hari, saya baru waktu itu saya drop. Saya langsung dropnya.
5 hari 6 hari penciuman rasa udah hilang. Demam menggigil terus sampai ke hari ke-10. Hari 10 masih demam. Hari ke-10 masih demam, hari ke-11 masih demam, hari ke-12 saya udah nggak tahan, lambung sakit. Terus saya, aduh minta tolong ke siapa? Akhirnya saya nyetir, mah temenin saya nyetir. Padahal istri saya bisa nyetir, tapi istri saya pun masih dalam pemulihan kan, karena kita sama-sama bareng. Saya nyetir sendiri ke UGD. UGD yang pertama saya bilang pergi ke puskesmas penuh. Saya sampai udah nggak tahan, mah kita cari rumah sakit aja. Rumah sakit masuk dapat di UGD harus nunggu pak, kalau mau saya bilang nggak apa-apa, saya geletakan di lantai aja asal saya diinfus atau disuntik saya sembuh untuk sakit mahnya. Tapi nggak ada, itu prosedur protokolnya harus di atas ranjang. Ya udah saya nunggu, akhirnya 2 jam ya. 2 jam saya dapat, saya suntik pulang. Udah pulang, perut enak, bisa makan obat, demamnya masih belum turun. Demamnya masih awet. Demam masih terus awet. Akhirnya pergi lagi, saya naik motor. Mah kita naik motor aja cari rumah sakit lagi. Naik motor masuk rumah sakit, saya tanya dok, saya udah hampir hari ke-14 tapi demam saya belum turun. Iya. Saya Akhirnya kita minta tes lab tes darah sama ronsen. Di ronsen ternyata saya ada flex di paru-paru, ada infeksi ya di paru-paru. Terus akhirnya saya dikasih obat, baru di situ drop turun, baru di situ sampai hari ke-20 saya masa pemulihan. Itu luar biasa. Alhamdulillah ibu juga belum kena ya bu, jangan sampai kena itu, aduh rasanya ampun. Terima kasih. Sakit banget tuh kalau batuk itu sakitnya bukan di tenggorokan aja tapi di mata sama di kepala. Kalau setiap batuk kan kayak neken gitu, mata tuh sakit seperti ditusuk, terus kepala sakit. Kalau Sila sih untungnya cuma 4 hari yang paling parahnya. Istri saya 5 hari, anak saya 4 hari, saya 20 hari paling lama. Jadi ketika gejala berlangsung terus, kita jangan diam saja gitu ya Pak ya. Kita harus tetap action, mencari pertolongan. Tetap cari pertolongan dan positive thinking. Iya benar. Dan untung masih dapat oksigen Positifnya ya. kita pasti Oksigen sembuh. kita dapat dari istrinya Pak Puji. Kita dapat dari situ, saya dapat 2 tabung itu. Waktu itu saya dapat 2 tabung, malahan baru pakai 1 tabung udah enak. Ya. Alhamdulillah. Jadi sebetulnya cuman makan yang lagi susah-susahnya tapi itu cari oksigen ya. Dikasih obat dari dokter itu aja. Jangan, kan ada orang yang ngasih ini coba minum ini, coba minum ini, malah kita sistem tubuhnya mereka bingung. Jadi udah aja yang kasih dokter ya itu aja dulu semua dimakan dengan teratur, jangan sampai telat. Makanannya berprotein ya. Sembuh sih. Vitamin D, berjemur ya itu aja Jemur aja, kalau kata saya sih vitamin D yang bagus ya kita berjemur aja. Oh iya. Mengandalkan obat, karena obat vitamin D itu berfungsi apabila kita berjemur. Kalau gitu. kita tidak berjemur si vitamin D itu sebetulnya sih nggak terlalu berfungsi. Ya, jadi minum vitamin D itu kita harus sebelum berjemur, setengah jam sebelum baru kita berjemur maka aktif gitu. Jadi harus tetap bersemangat Iya, yang dan harus positive thinking, Iya. kita bisa sembuh gitu Ya, kan. itu yang paling utama.